vaksinasi Aftopor. Ini adalah obat vaksin yang bertahan selama 6 jam setelah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Hanya kepada sapi-sapi yang belum terjangkit PMK yang dilakukan vaksinasi. Namun jika sudah terjangkit tidak lagi dilakukan vaksinasi. Jadi teman-teman, jika ada di desa-desa teman-teman ataupun di kota teman-teman saat melakukan vaksinasi, jangan ragu-ragu untuk menyuruh sapi teman-teman agar divaksinasi. Ini tidak berbahaya untuk ternak dan malah membuat ternak menjadi lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas perihal vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan secara menyeluruh di seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Dan hari ini saya berkesempatan melakukan vaksinasi di Aceh, Pesangan Siblakrung, Biren ya. Dan obat yang digunakan adalah vaksinasi Aftopor. Ini adalah obat vaksin yang bertahan selama 6 jam setelah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya dan sangat bagus untuk menjaga imun tubuh. Dari kandungan yang terdapat pada label ini, menurut saya baca sangat bagus untuk mencegah PMK, dan diharapkan untuk yang bunting jangan disuntikan. Ini adalah sapi-sapi yang harus dilakukan vaksinasi, dan dimana untuk vaksinasi ini tidak dipaksa oleh pemerintah, namun ini adalah kesadaran peternak sendiri untuk melakukan vaksinasi ternaknya. Dan di sini juga diikuti oleh Koramil dan juga Polsek dalam bantu penanganannya dan kegiatan lapangan yang kami lakukan di sini. Untuk penyuntikan dilakukan di leher dan hanya kepada sapi-sapi yang belum terjangkit PMK yang dilakukan vaksinasi. Namun jika sudah terjangkit tidak lagi dilakukan vaksinasi. Jadi teman-teman, jika ada di desa-desa teman-teman ataupun di kota teman-teman saat melakukan vaksinasi, jangan ragu-ragu untuk menyuruh sapi teman-teman agar divaksinasi. Karena sebagian tempat banyak peternak yang masih takut dalam melakukan hal vaksinasi ini. Namun menurut saya vaksinasi ini sangat bagus dan diharapkan untuk seluruh peternak memberikannya dengan sukarela, tidak ada paksaan. Karena vaksinasi yang dilakukan oleh dinas ini adalah obat yang bagus, keluaran dari Jerman kalau tidak salah saya. Keuntungan melakukan vaksinasi ini adalah menjaga daya tahan tubuh ternak semakin tinggi dan mencegah penularan virus PMK yang terjadi pada ternak teman-teman semua yang sedang mewabah saat ini. Hampir semua ternak yang ada di wilayah saya vaksinasi, hampir 200 ekor lebih yang kami vaksin. Di sini kami juga dibantu oleh Babinsa ya dalam waktu penanganan pertama agar masyarakat lebih yakin bagaimana cara kami melakukan vaksinasinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin vaksinasi, langsung saja hubungi dinas-dinas terkait ataupun dinas-dinas terdekat peternakan di wilayah teman-teman. Dan kami juga melakukan pengobatan pada ternak-ternak ruminansia kecil seperti kambing. Jadi teman-teman, jika sapinya bunting mungkin tidak divaksinasi, namun bisa dilakukan pengobatan seperti penyuntikan vitamin ataupun penyuntikan antibiotik untuk menambah daya tahan tubuh. Jadi teman-teman, jika ingin bertanya langsung saja ada di atas. Teman-teman share saya di Facebook ataupun di WA saya. Nanti akan saya respon dengan baik pada malam hari jika teman-teman memiliki masalah dalam beternak. Terus untuk teman-teman yang ingin membeli sapi untuk saat ini, saya harapkan sapinya sudah ada pengecekan dari dokter hewan ataupun dinas terkait bahwa sapi yang dijual itu adalah sapi yang sehat, ataupun sapi yang ingin dipotong harus memiliki surat-surat yang lengkap seperti surat kesehatan ternak, sehingga ternak yang teman-teman konsumsi adalah ternak sehat, tidak terjangkit oleh virus PMK ataupun LSD yang sedang mewabah saat ini di Indonesia, sehingga sangat merugikan peternak-peternak kecil, khususnya bagi masyarakat yang hanya menopang perekonomian melalui ternak. Ini bisa teman-teman lihat, ini kami melakukan juga pengobatan penyuntikan vitamin pada sapi yang memang sudah pernah terjangkit PMK, sehingga tidak lagi kami lakukan vaksinasi, hanya saja kami lakukan penyuntikan obat-obatan sehingga ternak bisa lebih tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah saat ini. Mungkin di Indonesia hampir seluruh vaksinasi sudah dilakukan, namun ada tahapannya ya. Tidak sekali vaksinasi semua desa tersalur
dilakukan vaksinasinya, karena kita membutuhkan waktu dan jarak tempuh juga, dan juga obatnya memiliki batas penggunaan hanya beberapa jam saja setelah pembukaan tutup pertama. Jadi jangan teman-teman nanti berpikiran kenapa ini di desa saya tidak lakukan vaksinasi. Mungkin di tahap kedua nanti akan sampai vaksinasi di desa teman-teman, dan teman-teman bisa menanyakan kepada RT RW teman-teman semua kenapa vaksinasi tidak dilakukan, sehingga nanti RW atau RT bisa mengkonfirmasinya kepada dinas terkait agar bisa dilakukan vaksinasi seperti halnya di tempat-tempat lain ataupun di daerah-daerah lain. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menambah wawasan dan juga bisa membuka pemikiran teman-teman dalam hal vaksinasi, bahwa vaksinasi ini tidak berbahaya untuk ternak dan malah membuat ternak menjadi lebih sehat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.